malu-malu. Nah, mungkin boleh dibilang begitu, Bang. Ya, oke. Intinya kita tidak untuk berdebat ya, Bang ya. Tidak Iya. untuk berdebat. Siapa? Namanya siapa, Mas? Oh, oke Ya, deh. saya, Apa saya yang mau didiskusikan apa? saya mau diskusi nih, Bang ya. Intinya ya, Hmm. ya Bang ya. Di di dalam kitab saya, Bang ya. Itu Hmm. kan banyak ya kalimat-kalimat yang kebetulan kebetulan memang ada yang apa ya, yang terkadang tidak rasional gitu ya. Tapi sebenarnya itu bukan tidak rasional sih sebetulnya. Oke, perkenalkan dulu ya Bang ya. Saya ada pacar Nasrani juga. Saya tidak mempermasalahkan itu sih. Ya. Ya, namanya kebetulan orang orang Abang juga ya. Dia Orang Batak. ya burunya buru Situmeang. Ah, mantap tuh Stumeang. Iya. Terus, Iya, saya nggak mempermasalahkan apapun tentang itu, keyakinan saya, keyakinan saya gitu ya Bang ya. Christian Prince sudah saya dengarkan, Abang sudah saya dengarkan, banyak sekali yang sudah saya coba dengarkan itu. Kebetulan saya tidak mempermasalahkan itu sih, mungkin itu kebenaran, kebenaran yang menurut dia benar gitu ya Bang ya. hmm, Tapi kalau kalau saya bilang sih, saya juga terus terang ya mencari kebenaran sih Bang. Kemungkinan ya, saya temukan di Abang, di Christian hmm, Prince, di ulama, di pendeta, Esra Soru, Saifuddin Ibrahim, bla 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 bla. Saya hmm. sama sekali tidak mempermasalahkan itu karena apa? Tontonan yang saya lihat sih menarik gitu ya, menarik terutama di di Nasrani gitu ya Bang. Hmm. Terus, halo? Iya, halo. Nah, Kalau terus, UYW, UYW dan banyak itu saya juga memang nggak sepakat untuk itu. Saya hmm, tidak sepakat dengan mereka. UYW, terus bla bla yang mengkerdilkan kepercayaan lain. Terus terang saya pribadi tidak sepakat. iya, iya. Karena apa? Karena mereka pun tidak paham dengan kitabnya. Hmm, Saya tidak paham. Yang paling sulit dicerna itu Bang, ini mohon maaf ya Bang ya, saya membicarakan apa yang ada pada saya, bukan pada Abang. Sama sekali saya tidak paham apa yang punya Abang. ya, ya. Ya, kalimat dan kemungkinan, ini kemungkinan ya Bang, baru-baru kemungkinan ya Bang ya. Nah, Eh, Baru kemungkinan. Di dalam kitab besar, kitab suci saya dan kitab suci Abang, banyak perumpamaan ya. Diperumpamakan A, diperumpamakan B, ya. diperumpamakan gitu ya. Hmm, Di kitab-kitab itu jelas banyak perumpamaan Bang gitu, dan jarang orang yang paham itu. Dan kita menyebutnya di, kalau nggak salah ini di surat al ah Ali Imran ayat 7. Saya nggak terlalu hafal tentang itu ya, karena memang saya menyimpannya di hati, tidak untuk hafalan gitu. iya. Nah, saya menyimpannya di hati, dan saya sepakat bahwa entah, saya juga sedikit mempelajari tentang Bible ya Bang ya. Ya. Dan ada 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 hampir kesamaan Bang, hampir kesamaan antara antara kitab saya dan kitab Abang, itu ada hampir kesamaan. Saya tidak bilang bahwa si A menjiplak kitab suci si B jiplak kitab suci si A. Tidak. Saya tidak mengatakan itu, tapi saya justru ingin pencerahan dari Abang ini yang ketuker yang mana sih, kok sedikit mirip Bang. Contoh yang Abang sebutkan di YouTube itu, ini seingat saya Bang ya, ya Ya. luruskan kalau memang salah gitu ya. Ini Hmm, seingat saya ada di, karena apa? Karena saya menyimpannya di hati bukan di pikiran Bang. ya. Ada ayat, ayat apa mengatakan, kalau di Bible apa namanya? Kenapa? Kalau di Bible namanya apa kalau di Bible? Apa ayat?
ayat atau apa namanya di Bible Ayat pasal apa? ada. Hmm, Misalnya Injil Markus gitu kan. Atau bilang ya, aja Markus langsung aja. Markus sekian, ayat sekian. yang abang sebutkan. Pada mulanya adalah firman. Tolong luruskan kalau salah ya. Ya. Iya, iya. Pada mulanya adalah firman, firman Nah, adalah Allah, Allah adalah firman gitu ya. Kira-kira ya. ulang gimana? Pada mulanya adalah firman. Terus Firman adalah Allah, Allah adalah firman. Luruskan kalau kalau salah. Saya pada kurang. pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Oh gitu. Intinya, Nah, intinya ya firman itu adalah keterangannya Allah. Ya. keterangannya begini. Hmm, Waktu manusia pertama sekali atau ya, udahlah waktu zaman perjanjian lama manusia mendengar eh, firman Tuhan ya. ya, Tuhan langsung berfirman, contoh kepada Musa itu dalam sema api, ya kan? Nah, ya. Musa kan tidak melihat Tuhan, tidak ada Tuhan di situ. Tapi yang didengar Musa adalah suara dan Hmm, Musa mengatakan, "Iya Tuhan," katanya. eh, Kenapa Musa mengatakannya Tuhan? Karena Musa mengenal suara itu. Artinya suara itu sedang keluar dari diri Tuhan atau oh, bersama-sama dengan Tuhan. hmm, Paham ya? Contoh gini, kita oke, bertelepon nih, ini masih Mas Kopi Pahit lah saya bilang ya. iya, Wajah Anda kan tidak saya lihat ini, iya, tapi saya dengar suaramu. oke, oke, iya, iya. Terus saya katakan, halo Mas Kopi Pahit. Begitu ya. Iya. Artinya apa? Suaramu saat ini sedang bersama-sama dengan dirimu, maka saya bisa mengatakan namamu si Kopi Pahit. Oh gitu, iya, iya. Andai kata, contoh misalnya dirimu mengatakan, hello Bang Rudi. Ada lagi orang mengatakan, hello Bang Rudi yang sama ya, kalimatnya sama, Iya, tetapi bukan dirimu. Saya kan mendengar suara aja nih. iya, 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 iya. Artinya kalau tidak bersama-sama dirimu, saya nggak tahu itu siapa. Mungkin si Kopi Oke. Paste, kita siapa ya. Paham ya? Nah, jadi Iya, kebersamaan itu maksudnya bahwa firman Allah yang didengar oleh para nabi itu keluar dari Allah atau sedang bersama-sama dengan Allah. Kalau dia tidak bersama dengan Allah, itulah namanya kitab suci. Itu kan firman Tuhan yang di dalam kertas. Nah, hmm, atau firman Tuhan yang disampaikan. Contohnya Jibril hmm, menyampaikan firman. Ya kan? hmm, Firman itu iya, tidak bersama-sama dengan Allah, maka Jibril tidak dikatakan Allah. Paham maksudnya ya? paham, 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 paham. Oke, Yang Bang. bersama-sama dengan Allah, maka dikatakan Allah gitu loh. Oh gitu, iya, iya, Bang. Oke. Terus apalagi Nah itu kalau kalau ini pendapat namanya Bang ya, bisa benar juga salah gitu ya, hmm, benar ya. ya Namanya terus pendapat bisa benar juga berkemungkinan salah gitu ya. maksudnya yang mana pendapat yang saya bilang? Iya, iya, yang saya katakan, yang saya katakan dan Oh, yang Abang iya. katakan bisa benar juga berkemungkinan salah karena masih bersifat asumsi tergantung siapa audiensnya gitu ya. Gini, kalau yang saya katakan itu kan dasarnya dari Bible, Dari firman eh, Tuhan. ya, Yohanes 1 ayat 1 kan sudah kita dengar. Pada ya, mulanya adalah firman. Yesus itu pada mulanya adalah firman itu. hmm, Ya, bukan dia diciptakan, bukan dia dari tanah, bukan. Dia pada mulanya adalah firman. Jadi itu bukan asumsi, tetapi itulah yang diperintahkan oleh Bible. Saya hanya menyampaikan isinya itu. Kalaupun saya membuat sebuah perumpamaan, itu agar audiensnya gampang mencerna. Karena tidak semua orang gampang mencerna kan? Nah, ayo apalagi. ya sebetulnya Bang ya, ini yang saya katakan ini saya juga sedikit belajar sedikit sekali Bang. Saya tidak mengatakan paham betul. Yuk. Kenapa ada kemiripan antara Bible dengan yang saya punya gitu.
Nah, kira-kira apa? Menurutmu apa? Kenapa Iya, ada kemiripan? Coba. justru justru saya bingung kok ada kemiripan. Abang setuju dengan yang saya katakan bahwa Loh, ada sedikit kemiripan? kamu nggak usah bingung. Iya, Ka- enggak. Ya, yang saya tanyakan, abang mempelajari ini enggak punya saya, Oh, saya mempelajari. pelajari dong. Saya Hah? membaca, saya juga membaca Al-Quran loh. Oh, Satu iya, hari oke. mungkin lebih sekitar 100 Pak, ayat. Bahkan itu sepakat saya nggak? ulang-ulang terus. Sepakat nggak bang? Kalau ada sedikit kemiripan. Kalau saya bilang kalau kemiripan itu ada di beberapa sisi, ya ada sedikit, sedikit. Kalau kamu bilang Iya, sedikit, ya ada kemiripan. ada kemiripan. Ya, Kenapa kemiripan bang? kenapa? Kenapa ada kemiripan? Nah, kenapa? Kalau kamu tanya dari sisi saya, Eh, kenapa ada kemiripan? Sebenarnya ini dimulai daripada dosa. Dosa siapa? Dosa Abraham. Ketika Abraham diperintahkan Tuhan atau diberitakan firman bahwa dia akan hmm, beranak cucu, kau akan memiliki anak, ya kan? Maka hmm, si Sarah tidak percaya dia. Kami sudah tua pikir dia kan. hmm. Dimintanya lah si Abraham untuk menikati si Hagar. Sehingga lahirlah anak namanya Ismail dari si Hagar dan si Isa dari si Sarah. Nah, inilah yang membuat sehingga celah untuk apa namanya itu ya, pada si karena dua anak tentu sama seperti manusia sekarang ya. Kalau ada dua anak laki-laki pula, laki-laki kan penerus atau pewaris tahta ya. Jadi ketika pembagian harta, maka terjadilah yang namanya perselisihan. Perselisihan itu bisa meruncing kenapa? Karena ada kemiripan. Loh, kami sama-sama anaknya, kan masing-masing menuntut. Paham ya? Halo? Oke, oke, Nah, iya, iya. karena masing-masing menuntut, maka yang terjadi apa? Mau tidak mau, ada yang namanya kemiripan itu pasti ada, tetapi perbedaan juga ada. Kenapa perbedaan itu ada? Kalau kemiripan kita pertanyakan, yaitu pastilah namanya pasti ada yang satu mengikut yang lain karena ini tuntutan hak harta gono gini. Misalnya begitulah kalau di dunia sekarang ya. Yang si Oke, oke. A menuntut kami juga menyembah Tuhan itu katanya. Hmm. Sementara yang si B katanya tidak, kalian tidak bisa menyembah Tuhan itu karena Allah tidak berkenan kepada kalian katanya. Sehingga orang ini menimbulkanlah atau memunculkan hal itu. Jadi ada kemiripan. Oke, ada lagi? Jadi menurut abang, yang saya tangkap dari abang, karena memang ada kenapa kenapa beda, intinya Mirip. aja kenapa beda, Kenapa kenapa mirip? mirip, kenapa Ah, mirip. halo? Sim- Halo, sinyalmu agak rusak. Ulang, coba diulang. Kesimpulan dari kenapa agak mirip. Loh, kan saya sudah katakan, semuanya dimulai daripada dosa. Ketidaktaatan daripada si Sarah kepada Tuhannya Abraham. Oh gitu. Ya, Ya, oke. karena dari Adam sampai Terah kan tidak ada permasalahan. Iya, iya, iya. Setelah terjadinya dosa, karena ketidakpercayaan kepada Tuhan itu kan dosa. Hmm. Maka dosa itulah yang membuat sehingga terjadi yang namanya poligami. Dan anak-anak ini akhirnya Tuhan mau tidak mau memberkati si Isa dan si Ismail. Hmm. Di Bible kan juga dikatakan demikian. Maka keturunannya ini yang menuntut harta gono gini, yakni kerajaan sorga. Paham ya? Oke, oke. Oke, lanjut. Apalagi? Jadi menurutnya karena ada dosa tadi itu ya. Iya. Tapi saya berpikir berbeda Bang dengan itu karena apa? Begini Bang, yang maksud ini pemahaman ya, lagi-lagi bisa benar juga berkemungkinan salah. Di di kita juga ada sih itu Bang. Jadi di Bible kan
ada yang mengatakan bahwa ada salah satu pasal atau apalah, saya nggak kurang jelas juga, karena saya mempelajari itu bukan untuk membandingkan, tapi untuk menyerap dan mengambil kesimpulan gitu. Jadi aku adalah alif dan ya gitu ya. Aku adalah awal dan akhir. Hmm. Gitu. Ada ya terangnya di situ ya. Ada, kalau di Wahyu pun ada dibilang itu Wahyu 1 ayat 8, Nah di ayat Al-Quran ada 17. itu. Di Al-Quran ada juga. Ada Ya. di situ alif dan ya. Alif itu huruf pertama artinya awal. Iya, Ya. akhir. Begitu. Banyak sekali kemiripan dan kemungkinan hampir 90% Bang. Iya Dia yang memilih perbedaannya yang 90% Bang, mirip Bang. enggak. Makanya saya Kalau tertarik ya. begini. Kemiripan yang ada antara Al-Quran sama Bible itu hanya pada nama. Contohnya Musa, Ismail, Ishak. Oh, Itu aja. enggak. Jauh. Ini mohon maaf saya potong sedikit ya Bang ya. Nah, 90% itu Bang. saya 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 sudah belum menemukan 90% ada kemiripan, tidak. Contoh siapa? Ayo ambil contoh satu siapa? oke, apa contohnya itu ya. Cuman dia kalimatnya kan, kalau kalau di Bible ya Bang ya, dia Hmm. sedikit sedikit terarah. Bukan bukan Hmm. sedikit terarah, gimana? Dia di sedikit terang, kalau di sini sedikit ya mukamat, mutasyabihat. Abang paham mutasyabihat dan mukamat nggak Bang? Kurang kurang paham. Oh iya. Nah, Dijelaskan. dan origin ini mohon maaf ya, tanpa untuk menyinggung perasaan abang atau perasaan siapapun, saya mohon maaf sekali lagi. Hmm. Di kalau di mutasyabihat itu di surat Ali Imran ayat 7. Ayat Hmm. 7 atau ayat berapa ya Bang? Dikatakan di situ begini Bang. Orang yang cenderung pada kalimat mutasyabihat gitu ya Bang ya. Bang Rudi ya Bang ya. Nama saya Ya. Syabda sebetulnya. Oh iya ya, Alimran 7. Ya, barang siapa ini, karena saya nggak ngelihat HP, nggak ngelihat kitab, nggak ngelihat apa, karena sudah saya katakan tadi itu, saya menyimpan di Ya. dalam hati. Barang siapa cenderung pada kalimat mutasyabihat dan mutasyabihat, itulah orang-orang yang tersesat, Bang. Hmm. Itu, Bang. Nah, mutasyabihat dan mukamat, kalau mutasyabihat itu perumpamaan, mukamat itu ketetapan, dan kalimat-kalimat yang mungkin di dalam Bible ini, saya mohon maaf sekali lagi, itu perumpamaan seperti dia membawa pedang, alih bla 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 bla, itu kalimat-kalimat sebetulnya hanya perumpamaan. Hmm. Diibaratkan pedang, diibaratkan pohon, diibaratkan Abraham, diibaratkan, itu menurut saya sih seperti itu Bang. Jadi Hmm. alangkah yang mereka, dan saya percaya begini Bang, bukan soal pintar, bukan soal pandai, bukan soal gelar ya Bang ya, tapi agama agama itu kan berasal dari bahasa Sanskerta a dan gama gitu ya Bang ya. Itu Ya. artinya tidak kacau, kemungkinan seperti itu. Dan Hmm. siapapun yang membuat kekacauan mengatasnamakan agama, terus terang saya tidak setuju, itu nggak nyambung dengan artinya itu sendiri. Hmm. Ya Begitu. terus. Makanya saya kurang senang berdebat. Saya banyak teman-teman ya yang berbeda keyakinan. Saya Hmm. rukun kok. Kepercayaan mereka ya kepercayaan mereka, kepercayaan saya tidak menjadikan saya, bahkan pacar saya sekalipun ya itu pacar Nah, saya. sekarang Nah, saya tanya dulu dirimu, kan kamu pacaran sama orang beda agama. ya. Kamu tahu kan di dalam Islam tidak bisa itu Oh, dinikahkan kan? mereka salah mengartikan, Bang. mereka Kenapa? salah, mereka salah mengartikan kalimat mutasyabihat dijadikan kalimat muhkamat, kalimat muhkamat dijadikan kalimat mutasyabihat, ya nggak ketemu Bang. Kalimat perumpamaan dijadikan ketetapan, kalimat Iya, ketetapan dan maksudku di dalam perumpamaan. anu, Ya maksudku di dalam Islam kan tidak boleh nikah enggak, beda agama.
Oh enggak, Kalau kita beda agama namanya zina. boleh, boleh, boleh. Hmm. Kalau menurut saya boleh. Jinah di Jadi situ itu jinah, bukan yang dulu. Bang Jadi pahami. kira-kira menurutmu lah, kalau di Iya, Kristen kan jelas iya, ah, gelap dengan terang tidak mungkin bersatu. iya. Kalau bisa dihindarilah kata Paulus kan. Sebenarnya bukan Rasul Paulus saja yang bilang itu, zaman Raja Daud juga ada dikatakan itu. Nanti lihat di video saya mengenai Bang, mengapa Kristen eh, tidak oke boleh Bang, berpoligami. gelap dan terang itu bukan tidak bisa bersatu, Bang. Dia Hmm. beriringan, Ya, siang, malam, dia beriringan, Bang. Beriring, kalau 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 tidak mungkin. Jadi begitu, Bang, ya. Dan ya kebanyakan mungkin kebanyakan orang-orang, Bang, kebanyakan orang-orang mengatakan bahwa di Islam adalah poligami. Itu kalimat mutasyabihat, Bang. hmm, Muhammad bela agama, bela apa itu kalimat mutasyabihat yang dijadikan kalimat Muhammad yang nggak nyambung siapapun. Kalau saya nggak dengar dia dari ustadz apa. Kalau memang nggak nyambung berdasarkan 6.666 itu, saya bilang orang ini bahlul, kalau kata Christian Prince bahlul, don ya segala macam saya sepakat. Karena apa? Karena memang apa? Mereka menjadikan kalimat mutasyabihat dan kalimat mukamat hal yang paling sulit, Bang. Bahkan siapapun, Bang. Bahkan hmm, apapun nggak paham untuk mutasyabihat dan mukamat. Ini mohon maaf sekali lagi. Boleh tanyakan ke siapapun, Bang. Oh, siapapun. Mutasyabihat dan mukamat itu, mutasyabihatnya kemana, mukamatnya kemana, dan di oke. situ masalah, Bang, perinci. Bro, Akan Christian Prince atau siapapun di situ menurut saya originalitas daripada kitab saya gitu, Bang. sebentar sebentar bro. Ya, oke. Bahwa memang di iman kami itu tertulis di 2 Korintus 6 ayat 14 ya. Dikatakan di sana, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Orang yang tak percaya sebab bersamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi kalau dirimu bilang beriringan, itu menandakan pagi dengan malam. Pagi dengan malam saya tidak mengatakan terang dan gelap loh. Mohon dibedakan ya. Di dalam sini dirimu tadi bilang apa mutasabihat ya, Ya, kiasan bahwa pengikut Yesus itu adalah terang. Di luar pengikut Yesus saya nggak bilang Muslim ya. Penting di luar pengikut Yesus itu adalah gelap. Itulah saat itu. Nah, kalaupun kamu mau mengatakan hal yang sesungguhnya, contohnya di ruangan yang gelap, kamu kasih cahaya lilin, apakah bisa bersatu? Kan tidak. Yang terang pasti mengalahkan yang gelap itu. Segelap apapun itu, ada cahaya lilin sedikit, pasti itu akan buyar. oke. Nah, jadi kalau di agama kami, saya tidak melarang kamu untuk pacaran beda agama, tidak. Daripada hal itu terjadi, lebih baik hindari. Dan itu nanti, kalau di Matius 19 ayat 6 itu kan dikatakan apa yang dipersatukan dalam nama Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Maka orang beda agama tidak akan bisa dipersatukan dalam nama Tuhan. Sehingga dia bisa diceraikan oleh manusia. Maka dia tidak ada perlindungan dari Tuhan terhadap pernikahan mereka. Oke, lanjut. Itu di di Abang pakai pakai laptop ya? Iya, Oke, di Al-Baqarah ayat 91, Bang. Al-Baqarah 91 ya. Iya, coba ya, Bang. Ini karena saya bilang tadi saya menyimpannya di hati. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ini kurang-kurang detail. Yang saya paham hanya inti dan rangkumannya saja. Gitu ya, Bang ya. Gini, Bang. Oke. Oke, sudah, Bang? Sudah dikatakan aku bacakan. Enggak, Dan saya apa? tahu, Bang. Hah? Iya, intisarinya aja, Bang, Oh intisarinya. ya, silakan silakan. Dan bila dikatakan kepada mereka, Hmm. oke ya, ini kalau belepotan, maaf. Mereka berkata, aku hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepadaku. Hmm. Kenapa Abang Nasrani, saya Muslim? Karena mungkin faktor dari
keturunan, Bang. Sepakat dari sampai di situ sepakat ya, Bang ya? Ya, keturunan. Kalau saya kan sudah lewat faktor keturunan. Iya, saya pun Saya begitu, sudah Bang. masuk kepada fase pilihan sendiri. Ya, saya pun seperti itu, Oke. Bang. Terus, Kebanyakan, Bang. Kenapa itu karena dikarenakan apa, Bang? Faktor faktor keturunan, Bang. Jadi kalau menurut saya pribadi, mohon maaf bahwa ya kenapa sih mereka Nasrani, kenapa saya Muslim, Hindu, Buddha dan lain sebagainya karena doktrin sejak lahir, Bang. ya dalam keluarga ya. Dalam keluarga sepakat dulu sampai di situ, Bang. Ya, ketika kita masih kanak-kanak sampai Eh, kita bisa mencari sendiri memang keturunan. ya, Hmm. itu, Bang. Jadi kalau ini saya pribadi, ya, Hmm. salah apapun karena apa? Karena kebenaran milik Tuhan. Nah, kalau abang mau apa? UYW, F, F, FS itu nggak jadi persoalan buat saya karena menurut saya mereka pun gagal paham juga sebetulnya apa gagal paham. Saya pribadi bukan ingin ini ya karena memang menurut saya pribadi memang mereka memalukan gitu ya bang, memalukan, mencela, menghina apa gitu. Dan dengan adanya abang mungkin Nah, bisa. sekarang begini loh, Hmm, begini. ya, Dirimu tidak setuju dengan mereka itu kan, tapi ya. kan mereka mengatakan ini perintah Tuhannya. Oh, mereka mereka walaupun gelar apapun gelarnya itu mereka Ya, tetap menurut tetap, mereka loh, menurut mereka itu adalah perintah Tuhan mereka. saya tidak setuju bang, Nah, saya maaf setuju. ya, ini maaf Iya. loh. Kalau kamu tidak setuju dengan mereka-mereka itu, kalau Hmm. saya misalnya ada saya tidak setuju, misalnya ada seorang pendeta melakukan seperti itu, saya tidak setuju. Pertama saya akan tegur dia. Nah, di tempat kalian itulah yang kurang. Tidak ada yang mau menegur, malah senang dan membiarkan. Jadi begini bang, ya ada di kitab Akum Dinkum Walyadin ya bang ya bagimu. Nah din di situ Hmm. masih bukan agama sebetulnya bang. Hmm. Kalau agama kan bahasa Sanskerta, nah bahasa Indonesianya apa? Betul, betul. Iya, iya coba. Kalau mau dikatakan agama, loh agama bukan bahasa Indonesia. Yang saya minta bahasa Indonesianya Hmm. apa? Bahasa dari apa? Din. Ini. Ya saya nggak tahu lah. Itu kan terjemahan daripada Mumi. Mungkin Ya, mungkin kamu abang tanya lebih sama paham Mumi. daripada saya. Kalau kamu tanya saya nanti saya jawab kan jadi apa? Penista agama aja. Ya, Saya mungkin hanya mungkin membaca yang ada di Al-Quran mungkin bahwa lebih di paham sana dikatakan gitu. agama. Kan. Di situ ajaran abang ya. Hmm. Ajaran apa terus banyak sih ajaran lurus lah, ajaran boleh dibilang gitu. Bagi kamu Boleh, ajaran kamu, bagi coba saya ajaran saya boleh gitu. kamu coba terangkan kepada saya lurusnya di mana coba. Din, lakum din. Nah, din di situ dia diartikan apa? Ini gitu ya. Enggak, maksud Maksudnya saya dan kan jadi ya itu dirimu bilang kan ajaran yang lurus. Ajaran ajaran benar, ajaran yang lurus ajaran bagaimana kebenaran coba? Tuhan disitulah bang. Intinya seperti itu. Ajaran kebenaran Tuhan Iya. dan tentang kebenaran Tuhan gitu. Pada bagian mana kebenaran Tuhan itu? Karena begini loh, maaf ya. Ya, Dari golonganmu kan sering menghina-hina Kristen. Contohnya ustadz-ustadz itu kan, Tuhan oh, kok makan, kok tidur, kok segini-segini katanya kan. oh, Artinya menurut kebenaran yang diimani dia bahwa Tuhan itu tidak boleh makan, tidak minum, tidak bergerak ini. Sama seperti batu dong. Makanya saya pernah bilang, apakah lebih hebat batu atau daripada Tuhan? Kan saya bilang, jadi kebenarannya itu di mana? Karena mereka sering menghina, Tuhan kok tidur, Tuhan kok apa bersedih hati, Tuhan kok begini begono kata dia kan. oke Jadi saya saya lurus ya. itu membuktikan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Sama seperti manusia hidup itu bergerak, ya kan, ke sana kemari, mendengar, melihat dan segala macamnya.
makan, lapar, segala macam. Kan suka-suka Tuhan. Hmm. Nah, jadi saya katakan, jadi menurutmu Tuhan itu seperti apa? Patung, batu. Sehingga dia tidak bisa lapar, tidak bisa minum, tidak bisa bergerak. Makanya saya bilang, kebenaran yang bagaimana? Coba jelaskan kepada saya lah. Karena kamu bilang tidak setuju dengan kayak Yaya Waloni dan sebagainya itu ya. Ah, iya, iya, iya. Makanya saya bilang waktu itu kebenaran itu sulit sekali. Kebenaran itu sulit sekali untuk apa ya? Diperdebatkan sebetulnya. Makanya saya enggak untuk berdebat. Coba, Sulit coba untuk begini. berdebat. Coba begini, kita diskusi aja ya. Iya, iya, iya. Kamu yakin nggak bahwa Tuhan yang kamu sembah itu adalah Tuhan yang hidup? Oh, bisa. Kalau Abang bertanya kepada Hmm. saya 100% yakin. Oke, Nah, Bang. Ya. sekarang apa yang mendasari kamu percaya Tuhanmu itu adalah Tuhan yang hidup? Itu kitab-kitab saya. Iya, pada bagian mana kamu percaya Tuhan itu hidup di kitab-kitabmu? Tuhan Tuhan itu hidup menurut kitab saya gini, Bang. Ya, yang pertama jawaban saya sederhana aja, Bang. Hmm. Soal kepercayaan, sekali lagi soal kepercayaan itu tidak bisa kita pelajari setahun atau 2 tahun, Bang. Saya belajar belasan tahun, Bang. Cuman Nah, saya kalau nggak kalau tanya. ya, Tunggu ya, dulu. saya jelaskan. Oke, oke, silakan. Bagian saya atau bagian apa nggak apa-apa nih. Abang dulu atau saya dulu? Maksud Silakan. saya begini, saya Nah, nggak nanya mengenai pendalaman imanmu, tapi ya. saya sederhana aja. Apa yang membuat dirimu percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati? Coba dijelaskan. Pada bagian mana? Contohnya misalnya kamu bilang Tuhan itu begini-begini, coba jelaskan aja. Oke, Kita oke. diskusi loh ya, kalau debat silakan, diskusi silakan. Kalau saya nggak mau berdebat, Bang. Ya diskusi, Sulit. makanya saya bilang, coba pada bagian mana kamu percaya Tuhan itu hidup? Kalau di Kristen kan ada memang tertulis bahwa dia bukan banyak Tuhan Bang, orang mati. tertulis di kitab saya banyak tertulis. Cuman sekali lagi saya memang lupa ya, Bang, ya, lupa ayatnya ayat berapa. Ini Ya, saya nggak apa-apa. saya random, saya acak karena sekali lagi saya bilang tadi saya menyimpannya di hati, di akal. Iya. Iya, Bang, Contoh, ya. contoh, contoh sebentar ya. Dan Misalnya dirimu menanya sama saya, apa buktinya Tuhanmu hidup? Misalnya kamu tanya kepada abang, saya, abang bisa search, abang bisa searching apa yang saya katakan memang ada di situ. ya Cuma ya, oke. Maksud saya begini, hmm, misalnya nih kamu tanya sama saya, balik kamu nanya saya, apakah kamu menyembah Tuhan yang hidup? Saya bilang iya. Apa bukti Tuhanmu hidup? Kan demikian. hmm, Saya sederhana aja mengatakan, di Kejadian 3 dikatakan bahwa Tuhan berjalan. Berjalan adalah satu bentuk kehidupan. Karena batu tidak akan pernah bisa berjalan. Maka Tuhan saya adalah Tuhan yang hidup. Demikian. Saya hmm. katakan pun misalnya Tuhan saya merasa lapar. Kan ada Yesus lapar makan, terus makan Oke, ikan. Lama oke. saya, biarlah kalian menghina, oh kok Tuhan kok makan? Ya, berarti Tuhan kami Tuhan yang hidup. Oke. Ciri-ciri makhluk hidup atau ciri-ciri sesuatu yang hidup kan makan. Itu dari segi fisik ya. Tetapi segi iman, kenapa saya menyembah Tuhan yang hidup? Karena ada roh. Di Yohanes 6 ayat 63 dikatakan roh lah yang menghidupkan. Maka Tuhan kami itu memiliki roh. Maka dia hidup. Dia bebas bergerak kemana saja. Dia mau suka hatinya bebas. Nah itulah dasar kalau bicara iman. Hmm. Oke lanjutkan. Ini tentang abang mau nanya soal apa? Apa yang mendasari dirimu percaya bahwa Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang hidup? Tuhan yang hidup. Iya. Arti ini lagi-lagi beda penafsiran ya, Bang. Hmm. Hidup di situ, Bang. Ini sorry, mohon maaf sekali lagi. Bisa untuk menghidupi satu, Hmm. ya, Bang, ya. Yang kedua ada di situnya di dalam kitab saya. Begini, Bisa saya sederhanakan. Saya sederhanakan. depan gitu, Maaf, Bang. Hmm? saya sederhanakan. Maksud saya bahwa kamu tidak menyembah Tuhan benda mati. Apa buktinya kamu menyembah Tuhan yang hidup? Saya bukan menanya menghidupkan, menginginkan, enggak. Maksud saya itu, apa buktinya atau bisa nggak kamu jelaskan kepada saya bahwa kamu menyembah Tuhan yang hidup?
Kalau misalnya nih, saya kepercayaan Itu animis. dalam artian gimana bang? Bernapas gitu, maksud abang? Tidak, terserah lah. Menurutmu, ambil dari Bernapas kitab suci, begitu ya. ambil dari kitab suci, jelaskan kepada saya. Kalau saya kan udah jelaskan. Kalau di kita bang, ya di kita itu hidup itu bukan berarti apa, bukan berarti dia makan, dia berjalan, bukan. Ya udah, Hidup silakan jelaskan pada bagaimana dia hidup, kan jelaskan. hidup di hati, hidup di akal, dan bisa menjadi pedoman sebuah kehidupan gitu loh bang. Nah, sebentar. Ya. Kamu pernah nggak melihat batu? Hmm. Di hatimu batu itu kan bisa aja kau anggap sebagai benda hidup. Ketika kau menonton band, si apa namanya itu, pernah nonton si band atau benten itu ya, batu-batu kan bisa jadi kayak manusia. Selalu wujudnya manusia untuk menjelaskan sebuah kehidupan. Dia punya tangan, dia punya kepala, punya kaki. Kalau ini masuknya kerana perdebatan bang, Oh gitu. kerana perdebatan ya. Ya makanya saya minta, Itu coba jelaskan maksudnya kepada saya. timbal balik aja gitu. Ada nanti cuman oke, besok atau lusa begini bang ya. Saya Ya, siapkan dulu apanya, kitab saya gitu. Biar ini via telepon saya nggak lihat apa-apa sama sekali, memang hafal aja saya iya gitu. ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi tujuan saya menanyakan itu Hmm. agar dapat tahu ustadz-ustadz kristologi itu menonton video Jadi, saya ini. kalau abang mau tahu, Hah? caranya gampang bang. Kalau mau Hmm, berdebat sama mereka, tanyakan mutasabihat itu apa, muhkamat hmm, itu apa. Abang hmm, tanyakan pada beliau-beliau itu, beliau pun belum tentu paham. Yakin hmm. 100% bang. Karena Iya setiap, jelas. ya coba abang pertanyakan, itu memang kalimat sakti sih. Kalau menguji orang, makanya saya di setiap di Christian Friends, Chris BK segala macam, saya tanyakan. Cuman saya orangnya nggak pernah mau berdebat ya. Saya Hmm, selalu pertanyakan itu. Kalau memang Christian Prince tahu mutasabihat dan mutamat, berarti memang beliau tahu gitu. Tapi memang tidak ada jawaban sama sekali hampir setahun, bang. Boleh bang cek hmm, di Kristika. Belum pernah ada yang bisa menjawab. Dan sampai detik ini belum ada yang bisa memecahkan, bang. Disitulah ini mohon maaf, disitulah originalitas dari kitab kita, bang. Makanya hmm. dikatakan ini Bukan, mohon maaf ya. bukannya begini. Eh, Originalitas itu kalau orang-orang itu bilang gimana? Bahwa kitab suci kami diturunkan Tuhan langsung katanya. Bukannya kayak itu originalitasnya. oh, itu abang kan berbicara dengan saya, ya, bang ya. Jadi Iya. pendapat saya gitu. Kalau Karena saya tarik konteks sana sini, saya juga bingung itu, bang. ya, Jadi kalau membahas yang orang-orang yang lain gitu ya, bang. Ini kan antara diskusi antara abang dengan saya. Kalau UYW, PFS, terus siapa? Irene Handono, Mualaf Channel, segala macam. Saya juga terus terang ya hampir sepakat lah dengan abang bahwa mereka ya cari-cari duit aja lah gitu. Biarkan saja gitu ya bang ya. Saya- ya cari makan gitu ya, ya. cari makan. Ya, saya sepakat itu. Saya tidak mau mengatakan bahwa mereka mencari makan dari situ ya bang, tapi sebetulnya Sebagian kalau gitu sebagian aja lah. nah, saya tidak mau mengatakan itu. Yang pada intinya Hmm. nanti kita berdiskusi kembali ya bang ya. Ya. Saya Oke ambil lah. Pak. Nanti kalau ada waktu lagi kita diskusi kembali ya Mas ya. Oke Mas Pak. siapa namanya? Dan, Siapa tadi nama ya, jenengan? boleh Dari tanya kepada siapapun itu mukamat dan mutasabihat. Pasti dari mereka mana? kepak Dirimu dari mana? Asalnya asal dari Serang bang, Serang Banten. Serang Banten, Banten ya? Ya, pasti Oh, mereka kepak itu bang. iya Dan tahu. sampai sekarang ini saya menanyakan 100 orang, 1000 orang, 1 juta orang, bahkan ratusan juta nggak ada yang tahu bang. Sulit orang tuh mengerti ya. Ya, dari Sulit situlah orang mungkin tuh mengerti. menurut saya pribadi originalitas daripada punya saya ya bang ya. Ya, Atau ya. punya abang atau punya siapapun lah. Gitu ya bang. Oke bang ya, nanti Oke lah, sampai jumpa lagi Mas ya. Makasih. ya. Yuk. Assalamualaikum.